Kalian tahu nggak Karena original kitab teks suci, kalian itu nggak ada nama Allahnya, nggak ada Allahnya. original teks itu yang Bapak maksud itu yang mana? Original teks yang mana? Karena yang ditemukan itu semua ada yang baru kopian beberapa, ada yang mengatakan ini original teks tuh. Mana buktinya kalau itu abang tahu kalau Yang itu tertua benar-benar original teks? tertua kalian itu perjanjian baru itu bahasa Yunani abangku. Di bahasa Iya. Yunaninya nggak ada Allah, nggak ada Allah. Iya, ini kan kita kan ditranslate agar kita semua bisa mengerti, kita semua bisa membaca. Intinya cuma satu bang, kalau mau buka Alkitab itu doa dulu supaya Rohul Kudus ini yang pimpin kita. Nah tuh Rohul Kudus tuh dapat dari mana lagi tuh? Toko doanya kayak mana doanya? Iya, Anokhina Edonai Alohai Pancioten Bangki, itu doanya biar tahu. Doanya itu simpel bang, karena Allah itu bisa semua bahasa. Jadi pakai bahasa kalbu juga tembus. Setuju. Gitu. Tapi abang dapat kata Allah itu dari mana bang? Ya dari Alkitab yang sudah ditranslate. Jadi abang nggak tahu sama sekali nih dari mana abang dapat Allah. Pokoknya Allah aja nama Tuhan abang gitu. Yang saya tahu Allah itu malah nggak ada namanya bang. Kalau sampean tanya kayak gini, itu hanya panggilan untuk kemanusianya supaya manusia bisa memanggil antara Allah yang disembah, Allah yang benar dengan mamon begitu. Empak tu koyak. Coba yang lain jawab, Mbak Ted, Bator, Mas Yas. Coba yang lebih. Nggak ada yang tahu, mereka ini dibodoh-bodohi sama pendeta-pendeta mereka ini. Nggak ada yang tahu mereka sejarah kitab sucinya. Abang Jibril ini nanya nama karena pingin supaya kita lebih mengenal Allah. Allah itu siapa? Bukan. gitu, Bang. Saya mempertanyakan pengen tahu kenapa. aja. Bukan. Saya mempertanyakan kenapa. Karena Allah itu nama Tuhan saya. Dan dari tadi itu dihinakan. Allah Bapa, Allah ini, Allah itu. Dari tadi itu dihinakan. Emang saya paham bisa sih orang-orang kafir selalu akan menistakan Tuhannya dan menistakan nabi-nabinya. Saya paham sih itu. Tapi saya mau tanya ini, kalian dapat nama Allah itu dari mana gitu loh? Pada mulanya Allah nanti menciptakan saja. langit dan bumi. Ya itu kitab suci itu dari kitab suci Kejadian yang 1 sudah ayat 1. ditranslate. Iya itu yang sudah ditranslate Bapak. Jadi Gitu. Kristennya cabang Kristen Salemba ya. Cabang Salemba bang. Karena Kristen di luar negeri Pak, internasional, Bapak kalau buka KJV, NIV, dimanapun seluruh dunia Pak, mereka kalau tahu Bapak menyebut Tuhan Allah itu, mereka akan bingung. Mereka akan bilang, loh kok kalian menyembah Tuhannya orang Muslim? Itu kan ditranslate aja ke Indonesia. Kalau di Bible kitabnya Alkitab bahasa Inggris bahasanya God. Alkitab lagi kau pakai. Lah apa aja. Lah iyalah, pastilah. Panggilannya Father. Maling. Father who art in heaven. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Father who art in heaven. Itu kan cuman buat orang Indonesia aja supaya bisa diterima gitu. Jadi Bapak nggak ngeles ke Kristen Arab pakai ya? Supaya yang di Indonesianya bisa terima karena itu ditranslate gitu Ya, Bapak. jadi bahasa Indonesia. Kenapa? Ya, betul. Supaya pemahamannya orang Indonesia bisa diterima dengan baik. Nah, Itu namanya translate. Masalahnya Pak, itu nama Tuhan kami Pak, bukan jabatan. Bapak tiba-tiba ambil dan jadikan jabatan. Paham nggak Bapak itu? Kan memang di Arab itu kan sudah ada Kristen dulu, baru Muslim kan. Arab itu kan Kristen dahulu yang masuk, baru nanti lahir ke ada Muslim di Arab, kan seperti itu. Jadi menurut Bapak Kristen Arab dulu menyebut nama Allah? Iya. Ya.
Itu memakai bahasa Arab. Allah. Gitu ya. Jadi menurut Bapak, Kristen Arab menggunakan nama Allah sebelum Islam gitu ya. Saya tekankan lagi nih, setuju nggak nih? Ya, setuju. Setuju. Ini sekarang Kalau bahasa Indonesianya Allah. enggak Pak, kalau nah itu dia. Nih ya, sekarang saya buka ya. Ini mudah-mudahan sekali-sekali ada yang ini deh, ada yang ngerekam deh, jadi nggak perlu diulang-ulang. Oke, untuk teman-teman Kristen di mute. Bentar. Diam dulu, Boboy, diam dulu. Untuk teman-teman Kristen disimak baik-baik ya. Ini belajar kalian supaya pintar kalian. Jangan karena Kristus kalian bodoh terus. Jangan dari tadi bilang bodoh-bodoh, Bang. 1 Korintus 4:10. Kau terlalu bodohnya kau. Dengar, 1 Korintus 4:10, Kristen itu bodoh karena Kristus. Itu ayatnya. Nanti Benar sekali, benar. Udah. Halo. lanjut Bang Gibran. Oke. Sip. Jadi tadi klaimnya Allah itu digunakan Kristen Arab sebelum Islam, ya kan? Di sini ada dari Catholic Counter Reformations nih, The Catholic Counter Reformations. Ini Katolik ini ada di abad 5 atau abad 6 ya, sebelum Protestan ada. The Inscriptions of Saint Sargus Basilica in Zabad. Nih, ini website apa sih? Sumbernya dari mana sih? Nggak jelas nih si Jibril nih. Kita klik ya. Nih sumbernya. VOD Edition CRC. Ini Bapak Gereja nih yang punya nih. Nih dari Itali. La Corte Reformée Catholique au XX1 siècle. Ya, ini alamat websitenya. Nah, di sini ada namanya prasasti Saint Sargus di Basilika di Zabad. Ini sebelum Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad itu 570. Berarti 60 tahun sebelum Nabi Muhammad. Di sini ada prasastinya, ada tulisan bahasa Arabnya. Di sini dijelaskan ini tulisan bahasa Arabnya, with the help of God. Begitu kita baca bahasa Arabnya, ini untuk umat-umat yang umi ya, yang nggak bisa baca. Ilah. Ini bacanya nih, ilah, bukan Allah. Ilah. Jadi Kristen Arab sebelum Islam makainya ilah. Ini abad 6. Kita mau tahu lagi, cari lagi. Nih, dari yang sumbernya udah bahasa Arab aja nih, tapi saya baca di bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, Kang. Greek, Kita paham juga. ini ilah artinya Tuhan, Bang. Ilah itu artinya Tuhan, bukan Allah. Ya, sebentar. Kita ke Greek Orthodox Patriarch of Antioch at Aldephas. Ini lambangnya aja Om Paul sama Om Petrus, ya. Ini Orthodox punya. Mereka punya gereja namanya Our Lady Saidina Patriarchal Monastery. Ini katanya gereja abad 3. Ya. Kita search aja nih. Kita search. Habis itu nah nih, Convent of Our Lady Saidina. Lokasinya di mana? Syria. Ya. Begitu kita lihat fotonya. Nah, di dalam sini ada foto nih, ada lukisan. Ini kan katanya didirikan di abad 3. Berarti ini lukisan di abad ketiga dong. Nih, alhamdulillah saya ada fotonya. Nih ya. Di sini Om Petrus sama Om J. Di sini ada Bunda Maria, ada Om J, masih kecil, masih lucu-lucunya. Di sini tulisannya ilah. Paham gak nih? Ilah. Bahasa apa itu, Bang? Bahasa Arab. Tidak paham. Nah, Translate. itu dia. Translate. Nah, Kalau itu bahasa dia. Indonesianya? Tuhan. Ilah. Jadi, Kristen Arab abad 3 nyebutnya ilah Tuhan. Abad 5 nyebutnya ilah Tuhan. Habis itu kalian mau bersembunyi lagi di kekristenan Arab. Oke. Ini kita buka nih. Ini Kristen Arab nih, udah kurang Kristen Arab apa nih? Saint Takla.
mereka menyebutkan nama Allah di sini. Mereka menjelaskan nama Allah di sini. Ya, nih. saintakla.org. Kalian cari deh. Ini Kristen Arab nih, Koptik. Saya translate ya. Inilah nama Tuhan. Apa? Allah. Jadi Kristen Arab mana yang kalian ikutin? Kalau Koptiknya aja bilang nama Tuhan. Allah itu nama Tuhan. Apa nih kalian baca gimana sih? N-A-M-A, jabatan gitu bacanya. Apa gimana nih? Saya nggak paham nih. Jadi Kristen Arab mana yang kalian ikutin coba? Yang tadi barusan bilang, oh Kristen Arab ada sebelum Islam. Mereka menggunakan nama Allah. Abad 6 ilah. Abad 3 ilah. Coba pakai ilah dong. Kenapa mesti nyuri yang abad 7 sih? Bisa nggak? Itu gambar itu tadi abad berapa bang? Abad 3. Yang ada tulisan Allah ada abad berapa tuh? Ilah, nggak ada tulisan Allah dari tadi. La haula wala quwata illa billah. Abang nih memang tuli apa pura-pura tuli sih? Tadi itu kan sudah ada tulisannya. Tadi yang terakhir. Ilah, la haula wala quwata illa billah. Yang ini kan? Ilah. Yang terakhir. Ini Nah, ilah. yang terakhir. Oh ini abad 9. Ah, gitu dong. Saya kan Ini abad 9. Ini abad 9 bang, abangku ganteng. Dan ini pun mereka menggunakannya. Ini nama bang. Kristen Arab aja pakai Allah ini menyebutnya nama, bukan inilah gelar. Nah, terus itu emang kita salah. Ini masalahnya bang. Tadi kan sudah dijawab dari Kristen Arab. Nah, itu sudah dari Kristen Arab kan tulisannya gitu. Apa salah? Tadi abang bilang Kristen Arab sebelum Islam pakai Allah. Saya buktiin enggak. Jadi abang dapat Allah itu dari mana? Kristen Arab itu ngambil dari kami, dari Al-Quran. Jadi abang ngambil dari Al-Quran gitu. Elohim, Allah itu Elohim. Mampus. Mana? Kenapa jadi Elohim lagi? Kenapa jadi Elohim? Mampus Kalau nggak lu? ngomong jangan asal bunyi. Mbok ya yang ada rujukannya biar nggak malu-maluin gitu loh. Enggak, abang paham nggak? Kalau abang menyebutkan nih Allah Bapa, Allah Anak, itu menistakan kami, bang. Saya yang mendengarkan di bawah itu sakit hati. Kenapa? Karena Tuhan kami nggak berbapak, nggak beranak, bang. Tiba-tiba abang pakai namanya, abang sementara abang nggak tahu dari mana gitu loh. Nanti kalau saya dapat buktinya saya share ya. Oke. Saya Siap. karena kekristenan saya belum sampai sana, dan saya Kristen itu berlaku hidup Kristen bukan untuk mengetahui sampai seperti itu gitu. Makasih. Jadi begini bang, umat Kristen di Indonesia ini memang menjadikan Tuhannya itu seperti siluman bang. Tahu siluman? Berubah-ubah gitu loh. Nama Tuhannya berubah-ubah. Ada Yahweh, ada Yahweh, ada Elohim, ada Adonai, ada Yesus, ada Allah huruf besar semua. Karena Ada memang Allah hanya Alkitab saja yang itu huruf besar. ditranslate, Bapak Boy. Seperti siluman namanya, nama Tuhan kok berubah-ubah. Alkitab itu ditranslate supaya lebih paham yang membaca. Itu fungsi translate seperti itu. tepung Enggak, terigu, gini. mentega, gula merah. Fungsi translate Nggak emang seperti gini, itu. kalau tiba-tiba umat Islam bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, itu kami mengartikannya aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Abang kira-kira tersinggung nggak? Enggak. Tidak sama sekali. Sakit jiwa. Sakit jiwa mereka ini. Sakit jiwa mereka ini karena mereka tidak menganggap bahwa itu adalah nama Tuhan mereka gitu. Sakit jiwa mereka ini memang.
Nggak Itu jelas iman mereka ini. hanya translatean saja, Bapak. Enggak, iya di situ bedanya kita bang. Kalau saya, abang menghina saya nggak ada masalah. Tapi kalau abang menghina orang-orang yang saya sayangi, saya marah. Nah ini dibuktikan bahwa ya abang nggak apa-apa Yesus dihina ini apa segala macam karena abang memang nggak sayang atau abang lebih peduli sama diri abang sendiri. Kenapa? Karena begitu Tuhan abang dihina nggak ada masalah, tapi begitu abang dihina abang marah. Nah, kadang-kadang nggak tahu diri. Bukan Glenn. begitu, Nggak tahu diri, bukan Glenn. begitu, Woi, Bang. kau dengar Victor, Bang Victor. Jibril, Dengar Victor. Kalau di saat ada gempa, kalian panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada gempa. Kenapa tahu kok diri, Glenn. itu seperti itu ya? Karena memang Abang Jibril ini kan lebih mengerti ya dalam bahasa-bahasa seperti itu lebih mengerti. Manusia yang disalib itu seperti apa? Nah, makanya Allah yang adalah Raja mulia itu hadir ke dunia hanya untuk hal seperti itu. Kenapa Allah lagi Turun ke Tidak ada bawah Allah. untuk Woi. memuliakan manusia untuk sama, untuk sama menjadi sama seperti Apa sih? Allah tidak Ini ada loh. Allah dalam Bibelmu. dengar dulu. Loh, Ini loh Bang Victor, ini izin bentar Bang Victor, dengerin izin. dulu. Izin bentar Bang Victor, ya. izin. Jadi begini Bang Victor. Di dalam original teks Al-Quran yang berbahasa Arab muncul nama Allah, alif lam lam ha. Terjemahan bahasa Indonesia menerjemahkan dengan ALLAH. Artinya terjemahannya itu berdasarkan original teksnya yang berbahasa Arab. Halo, gitu loh. selamat malam semuanya. Sementara LAI menerjemahkan nama Tuhannya ini nggak jujur. LAI di perjanjian baru yang muncul apa? Theos sama Kurios. Nggak ada nama Allah di dalam bahasa asli perjanjian baru. Bahasa asli perjanjian lama nggak ada nama Allah, tapi LAI menggunakan nama Allah. Jadi LAI yang menyesatkan kalian, LAI yang membuat kalian menjadi bingung. Nggak tahu nama Tuhan kalian siapa. Itu hanya ditranslate saja. Kalau tak kau translate, ngarang aja kau. Allah itu Memang nama atau gelar? Tanya sama kau. Itu Allah memang itu nama atau ditranslate. gelar? Hah? Hei, Kalau menurut saya gelar lah. gelar. Oke, menurut kau ya, menurut kau. Aku mengatakan Iya. Allah itu nama. Sekarang, Oh, ya sudah. ku tunjukkan Kan dalilnya. Habis itu ku minta beda dalil kau ya di mana persepsi kita. gelar ya. Oke? Oke. Enggak, Itu persepsi kita. tadi abang kan udah ditunjukin bang, Kristen Arab Koptik aja bilang Allah itu nama bang. Kan saya tadi udah bilang itu cuma terjemahan aja. Kepala otak kau Kalau teman. kalau di Bible Alkitabnya orang luar itu beda. Ya. Coba Bibelmu mengatakan pakai- Allah juga. Bibelmu mengatakan Allah itu nama. Woi, Mana lihat, coba lihat. Oke, kau buka Amos 4:13, kau buka. Kalau dekat ku cekek lehernya orang Kau ini. buka. Amos 4:13, buka, kau buka. Coba tunjukkan dulu. Amos 4:13, buka. Bang Jibril, atau Bang Jibril aja, Bang Jibril. Ada Amos 4:13, Bang. Buka kan, Bang? Siap. Asko ya, kau abis ini kau tunjukkan ya kalau Allah itu gelar ya, aku cekek kau kalau bisa tunjukkan. Amos 4:13 kan? Ya. Sebab sesungguhnya dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Yang membuat fajar dan kegelapan dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah. Dengar. Monyet, mana gelar? Oh, aku cekek kau. Mana? Mana? Abang Blender perlu tahu dulu definisi nama itu seperti apa. Kepala otak kau. Banyak kali gaya kau definisi nama lagi. Mana nama? Kalau Allah itu gelar mana namanya sekarang? Kau tunjukkan data kau. Nama itu ada gelar, ada yang ini tuh. Mana? Enggak, sekarang kau minta mana kalau Allah itu gelar? Mana data kau? Silakan. Mana? Tunjukkan. Nantilah kalau ada lah. Ya, mentret kau. Lontong. Udah jelas itu nama. Orang enggak Jangan tahu. marah-marah Bang Blender. Marah Nanti lah. darah tinggi lah. Yang darah tinggi lah aku. Nunggu aku cekek kau. Betul. Enggak Ustaz tahu. Alif,
Ustadz Alif, assalamualaikum Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih merah signalnya. Lanjut dulu, lanjut. Kita di sini bukan warung kopi. Kalau warung kopi kita jumpa duduk ngobrol. Aku dekat. Waalaikumsalam. Wah, aku ini kawannya presiden. Aku dekat sama presiden. Bisa aja congor aku gitu. Tapi mana buktinya kan begitu? Jadi kalau kalian bicara nggak pakai data, modal congor, campakan naik laut. Nggak perlu kita di warung kopi. Capek-capek kita bicara sini. Enak aja kalian. Ada rujukannya. Jangan suka-suka hati ngomong. Bisa nanti dicampakkan neraka. Nggak bisa suka-suka hati kita. Semua punya aturan. Tuhan membuat aturan, negara membuat aturan. Ketika kau tidak mengikuti aturan, hajar. Kan begitu. Jangan melawan aturan itu. Ini kau melawan dengan aturan yang tertulis. Kalau coba melawan negara ini, bisa nggak melawan negara? Bisa. Karena bisa langsung campakan kau melawan negara kau. Sabar, Pak. Nggak ada sabar-sabar. Orang pikiran kotor nama kau tuh. Victor, di dalam kamus Al-Munjid, kamus yang ditulis oleh orang Katolik, Frater Louis Ma'luf Al-Yasu'i, disebutkan di situ bahwa Allah itu adalah nama diri, Allah itu adalah nama pribadi. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia tertulis jelas, Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi nama pribadi. Sementara orang-orang Kristen di Indonesia ini mengatakan bahwa Allah itu adalah gelar. Kalian belajar apa dulu? Hah? Sekolah apa enggak? Jangan-jangan cuma nyuri mangga kalian ini. Saya mau tanya. Oh, okay. Izin tanya dulu saya izin tanya dulu Bang. Apa? Nah, kita tahu Allah itu kan hadir sebelum manusia. Allah ada menciptakan manusia. Dan malaikat hadir sudah ada sebelum manusia. Lah kalau semisal Allah punya nama, malaikat manggilnya apa? Ya Allah. Mana buktinya? Lah ada di Al-Qur'an. Di mana? Ya ada di Al-Qur'an, ada di Al-Baqarah ada. Ya Allah, Allah menceritakan waktu pembuatan Adam, malaikat itu menyebut nama Allah tuh Allah. Enggak, ini urusannya apaan sih? Kan abang gimana mencuri nama Allah itu dari mana? Kok muter-muter sih? Yang mencuri siapa? Saya ini menggunakan berdasarkan yang ada di kitab, yang ada di Alkitab gitu. Di Alkitab Salemba kan? Loh. Kok lo? Yang sudah tertulis seperti itu. Iya, Alkitab Salemba kan? Dengerin dulu, kok mensalahkan saya? Ya Alkitab Salemba kan. Dengerin dulu, saya sudah menggunakan yang ada di kitab suci. Iya, Alkitab Salemba kan. Kurang tahu, saya dapat dari gereja soalnya. Iya, karena Kristen seluruh dunia nggak ada nama Tuhannya Allah, abangku ganteng. Abang ngobrol sama bule yang kafir juga. Mereka bilang abang sesat. Abang nyembah Tuhannya orang Muslim. Ini gue jadi ketularan Bang Blender nih. Udah Bang Blender, deh gas nih. Gas saja. Pakai bahasa Italia aja langsung. Anohina Edonai Alhai Pancioten Bangki gitu aja langsung. Kristen itu menyembah dari hati, dari roh. Itu pagan. Penyembahan orang Kristen itu dari yang nyembah roh itu pagan. Karena Allah itu roh, kita nyalah lagi, udah nyuri, nyebutnya salah lagi. Lah, penyembahan. Saya menggunakan yang ada di kitab saya. Nggak, ini gue Blender tipe Betawi ganti nih. aja gitu loh. Ganti apaan? Gini. Lah kenapa jadi gue yang ganti? Kitab lo kenapa jadi gue yang ganti? Loh, ya sudah. Kok saya lo? menggunakan yang ada di kitab saya. Ya itu imannya sebatas jalan Salemba. Nggak ngelihat keluar gimana? Menggunakan roh. Iya itu pagan nyembah roh. Ya Allah bukan roh. Dia pencipta. Allah itu pencipta. Bukan roh. Dia yang menciptakan roh, bukan dianya roh. Lah terus seperti apa? Nggak, abang kenapa sih maksa banget nyembah makhluk? Kenapa sih bang? Mau nanya nih kenapa? Seperti itu. Ya udah. Berarti udah jelas ya nyembah makhluk ya? Ya kan menjadi manusia.
Iya, berarti nyembah makhluk. Ya, Allah menjadi manusia. Itu jelas. Iya, udah nyembah makhluk berarti. Victor, Menyembah Allah yang menjadi manusia. Victor, kau setiap tanggal 25 kau merayakan apa itu? Hah? Natal lah bang, Natal itu apa? Hari kelahiran. Jangan pakai emosi ya, jangan pakai emosi. Enggak memang gini cokor aku, hari kelahiran. Siap. Ya, ya benar, hari kelahiran Ya Yesus. betul. Oke. Betul. Aku mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus yang ke-2024. Semoga panjang umur, murah rezeki, selalu diberikan kesehatan dan diberikan jodoh yang terbaik. Amin. Amin kan? Amin. Amin. Nah, gitu mantap, amin. Jelas ya kan? Iya. Semoga menjadi Makasih. keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Mantap. Teman-teman Kok tambah saya ke sana? sedikit ya sama Victor ini boleh? Semoga Izin segala saya sedikit. cita-citanya tercapai. Saya sedikit izin dari Victor. Victor, sekarang saya nanya lagi ke Anda. Sekarang Bapa itu loh. Itu? Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa itu loh, Putra itu daging. Nah, terus Roh Kudus. Coba Anda definisikan antara loh dan Roh Kudus. Apa itu loh? Apa itu Roh Kudus? Karena Bapa itu kan loh. Di dalam Yohanes 4:24. Ya toh? Nah, Anda coba definisikan ke saya apa itu loh dan apa itu Roh Kudus. Karena esensinya loh. Gitu. Silakan Anda jabarkan supaya kami bisa tahu Anda itu kenal dengan Tuhan atau tidak. Itu loh. Silakan Anda jabarkan ke saya. Karena baptislah Cukup, mereka benar, dalam... cukup, udah cukup, nggak usah panjang-panjang. Silakan dijawab, Victor. Banyak cakap kau. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jawab, wabarakatuh. Victor. Victor, jawab. Ya, jawab apa ini? Yang tadi itu. Iya, habis yang mana? Jadi gini, Bang Bonar. Roh Kudus itu hadir setelah Tuhan Yesus itu. Jadi yang roh bukan fisiknya. Sedangkan Allah Bapa itu sama saja, sebenarnya sama. Cuman untuk yang hadirnya ke setiap manusia itu Roh Kudus. Jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu memiliki Roh Allah yang berdiam di masing-masing pribadi tersebut. Seperti itu. Oke. Jadi coba kita Tidak lihat. dijawab. Tidak Dia dijawab. Lah itu kan dia udah dijawab. Yang dia ngomong itu apa? Jadi begini ya teman-teman semuanya yang di sini, yang di atas, yang di bawah, kita maklumi aja kepada teman-teman kita Kristen, karena mereka nggak bisa menjawab atau menarasikan. Kan itu sudah saya jawab, sudah saya jawab. Tanya apa, Victor? Yang saya tanya apa? Apa yang? Coba kamu Pengen jawab. tahu mengenai Roh Kudus, saya jawab tadi. Saya tidak ingin tahu tentang Roh Kudus. Yang saya tanya, Bapa itu loh, Tuhan itu loh, Yesus itu kedagingan Tuhan juga. Nah, Roh Kudus juga Tuhan. Coba Anda jabarkan ke saya apa itu loh dan apa itu Roh Kudus. Sama-sama katanya loh. Gitu. Sama-sama roh. Hanya karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu kan nggak ada Itu. masalah. Sedangkan Roh Ribet kau memang ribet. Kudus, Ribet, cabut aja kau. sedangkan Roh Kudus Ribet kau, adalah cabut aja kau, cabut. Jadi Roh begini. Allah yang berdiam di masing-masing individu. Oke, Orang-orang bukan itu. Kristen. Oke, sudah. Kalau kamu sudah habis ngomong bisa saya ngomong. Jadi begini. Oke, siap. Makanya di dalam Bible itu saling berkontradiksi. Maaf saya kata itu berkontradiksi karena Bible yang menyatakan itu kontradiksi. Contoh saya kasih ya. Yohanes 4 nomor 24. Tuhan itu loh.
Tuhan itu loh. Yang ada di dalam diri Yesus. Lukas 4 nomor 18. Makanya Yesus dikatakan itu Tuhan karena ada loh di dalamnya. Yaitu Tuhan itu sendiri. Oke, karena tubuh manusia Yesus bukanlah Tuhan. Yang ada katanya itu adalah loh. Karena Tuhan itu loh di dalam bibirmu. Tetapi di dalam perjanjian lama, loh itu ciptaan Tuhan. Oke, Zakaria 12 nomor 1. Terus di dalam Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan, Loh-Ku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Jadi sebelum ada Yesus, kalau misalnya Tuhan itu adalah Roh, ya, yang ada di dalam diri manusia, udah miliaran Tuhan pada waktu itu, karena Roh Tuhan itu ada di dalam setiap diri manusia. Berarti memang kontradiksi. Yohanes 4:24 itu kontradiksi dengan Kejadian 6 nomor 3. Berarti di situ Tuhan bukanlah loh. Itu ya, teman-teman. Saya izin pamit lagi karena Victor ini maklum dia nggak bisa menjawab karena pikirannya kotor. Ini makanya. Bang Bonar, nanti kalau Paus nelpon lagi, seperti itu sampaikan Bang Bonar. ya. Aduh. Sampaikan dulu Bang Bonar sama Paus. Kok pandai-pandian kau melegalkan LGBT? Sampaikan gitu ya. Cekek nanti bilang. Lanjut ya. Makanya Paus Bukan pikiran Bonar, sebentar. Bang Bonar, bukan pikiran kotor ini. Loh, kan Victor kepanjangannya saja pikiran kotor. Kan bukan ke diri Anda, namamu Betul. aja Victor. Sempaknya burungnya pun kotor nih. Sempaknya burungnya kotor juga nih. Jadi tadi dia telepon ke saya, Bonar. Ya Paus, kenapa? Bonar, saya mau turun ke Indonesia karena sudah banyak mualaf menerima kebenaran itu. Makanya saya kata kepadamu, Paus jangan kamu rusak ajaran Yesus. Oke? Makanya kita lihat nanti, siapa tahu Paus akan mualaf di sini. Ya, nanti dia akan ketemu Bonar. Tapi nggak mereka. Saya izin pamit dulu. Enggak, mereka nggak mau terima, Bang Bonar. Mereka nggak mau terima karena kan Paus Katolik, orang ini Protestan. Beda itu. Beda. Tapi Paus itu masuk Islam. Paus. Dia akan masuk, tapi dia masih mau pelajari dulu. Iya, saya bilang kamu pelajari dan kamu cari Paus botak tentang ajaran Yesus. Ya, jangan kau kemana-mana. Oke? Saya bilang begitu sama Paus. Saya mohon maaf, saya izin turun dulu. Maaf saya naik lagi tadi karena saya masih gemes sama si Victor ini. Oke, saya izin turun dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke rekan, saya juga izin turun. Tadi sebenarnya dia naik untuk membawa saya turun. Udah saya Victor ya. Selesai. Nama anaknya Tuhan Yesus. Nama bapaknya Samsul. Nama Roh Kudus Mulyono. Sudah ya, sepakat? Iya. Oke. Ya, terserah ya. Makasih Bang Blender. Assalamualaikum. Terus aku dianggurin. Ustaz inilah Ito kita butet nih. Ito kita butet nih memang sampai sekarang kami mendoakan Ito ya. Ito melihat ya, gini loh Ito. Coba itu bayangkan ketika kita diskusi ya, jadi bahan tertawaan, bukan tertawaan itu karena memang datanya dan hasil jawaban umat Kristen gitu. Coba itu sendirilah, bukan kita mau apa ya, tapi memang jawabannya itu semua jadi bahan tertawaan. Nah ya kan itu, cobalah ya, kami berharap itu lah. Ya tapi ya kapasitas orang sama pengetahuannya nggak sama Bang, atau apa ya? Sebenarnya bukan itu toh. Sebenarnya itu ketika kita bertanya, kalau kita menjawab sesuai dengan data yang ada, tidak akan jadi bahan tertawaan. Tetapi ketika dia menjawab dengan akal-akalan, itu akan jadi bahan tertawaan. Itu loh. Itu akal-akalan jawabnya. Itu aja sebenarnya. Kalau pakai data nggak akan ketawa. Kalau pakai data. Betul. Ya itu makanya tadi Bang aku bilang. Jadi pengetahuannya belum melekat sekali konteks-konteks Alkitab itu begitu. Jadi ya harus banyak membaca, banyak mengingat kayak gitu. Nyari penumpang. Tadi untuk membahas kitab itu nih, aku bawa kemenyan, bawa bunga-bunga, betul, biar supaya masuk dengan Roh Kudus.
gitu-gitu udah Roh Kudus. Nah, Iya bang. tetap juga nggak terima. Udah pakai kemenyan, pakai apa semua lah. Roh Kudus, nggak datang. Tetap juga kayak gini juga jawabannya, pening lah. Bang, tapi enggak loh. Tadi kan abang mana tuh yang menanya Allah kami tidak punya anak, tidak punya bapak begitu. Tapi memang kan dicatat di Alkitab bang, Matius 1 ayat 9 yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti ada bapak, ada anak udah sekaligus. Atau untuk lebih yakin lagi, ketika Filipus dan Thomas meminta Yesus mengajar berdoa, beginilah berdoa, Bapa kami yang di surga. Jadi Alkitab atau Allah sendiri yang mengajari kita, manggil kita Bapa itu, Tuhan itu Bapa bang, kayak gitu. Oke, itu Yesus punya bapak. Yesus punya Bapa. Yesus punya ibu. Ada ibunya Maria. Kapan mereka menikah? Ayo, mencret kan? Jadi kan gini bang, Yesus itu kan dikandung dari Roh. Jadi Maria ya sebagai apalah orang pilihan Allah yang dipilih menjadi itu, menjadi kalau itu Yesus. tidak bisa menunjukkan kapan mereka menikah, anak zina Yesus, bahaya itu. Bahaya. Tunjukkan kapan mereka menikah antara bapak dan ibu nih, ayo. Enggak dicatat di Alkitab bang. Anak zina Yesus, bahaya anak zina dia. Kalau dicatat kami bisa jawab bang, entah misalnya hari apa, bulan berapa, tapi nggak dicatat gitu. Jadi itulah, jadi kan nggak salah kami mengatakan anak zina. Yesus punya bapak, oke. Yesus punya mama, siapa mamanya? Maria. Siapa bapaknya? Bapak. Kapankah bapak dan Maria menikah? Nggak bisa jawab, anak zina, selesai. Tapi Maria dan Yusuf kan bapaknya begitu. Harus ada pertemuan. Allah juga. Jadi kan Yesus itu kan bang Allah atau Tuhan dan manusia juga bang. Ya, Yosef itu pun gatal itu, sengaja dia tuh karena tahu dia anak Tuhan lahir, pura-pura cintanya itu, pura-pura itu ya kan, pura-pura. Janganlah, apa kata malaikat? Jangan kau sentuh dia sebagai istri, jangan kau sentuh dia. Kau mau wakilnya kan? Tapi kalau dia jadi penginapan, ngapain ke penginapan berdua coba? Ngapain? Coba, ya kan? Ngapain ke penginapan berdua coba? Bang, ke penginapan itu kan sudah mau melahirkan bang. Kok melahirkan kok ke penginapan? Hancur kita. Kenapa ke penginapan mau melahirkan? Iya, karena waktu itu ada pendataan semua akan didaur ulang, registrasi ulang pendaftaran sesuai dengan tempat-tempat kelahiran mereka begitu. Jadi kenapa bang? Ya kenapa ke penginapan? Kenapa nggak cari rumah sakit ataupun klinik? Saat itu kan ramai, ada konser Dewa satu datang penuh kamar kan? Penginapan penuh. Oh iya. Bang, maaf. Ternyata bukan penginapan bang. Jadi itu kandang domba yang sudah lama tidak dipakai. Aduh, janganlah dibuat kandang domba itu. Aduh, di saat itu Yosef itu nggak ada duitnya. Dia nanya ke resepsionis, ada kamar? Oh lagi penuh katanya. Tinggal kamar apa? Itulah kandang domba. Sebenarnya ada sih, tinggal kamar yang mahal, cuma nggak ada uangnya. Kalau kita zaman dulu sekarang ini 500.000 lah. Cuman Yosef uangnya cuma 50.000. Nah, minta sama Maria. Ada duit dong? Gak ada. Karena domba lah. Orang gak ada duitnya. Nanti dia. Karena semua sudah penuh penginapan waktu itu bang. Gitu. Jadi mereka ya di kandang domba yang sudah lama juga tidak dipakai. Itu dicatat di Alkitab. Jadi kita mau bilang itu mau nggak lah di kandang domba itu? Kuliah, belajar ya. Kalau memang aku jawabnya gimana ya bang ya? Iya, itu apa kata Yesus? Mak, katanya. Kalaulah aku tahu lahir di kandang domba, mak nggak mau aku keluar dari punya mama gitu. Betul. Nggak mau aku keluar katanya. Coba lah. Kalau tahu aku lahir di kandang domba, mak coba bayangkan aja gitu. Nah disinilah kita yang nggak terpikirkan gitu loh bang. Ya itulah nggak terpikirkan kita begitu. Nggak terpikirkan, dia palungan itu bukan kandang domba, palungan loh, jangan dibuat-buat. Palungan itu ada di dalam kandang domba itu kayak gitu. Palungan itu tempat makanan hewan ternak yang sudah tidak dipakai lagi. Tapi kan tidak di dalam kandang domba.
Ya kan? Tapi kan tidak dalam kandang domba palungannya. Gitu. Janganlah dibuat-buat itu, kasihan lah Bunda Maria itu, kasihan. Coba nanti aku gini Bang Blender. Terkadang kita ini kan membaca tidak teliti gitu Bang. Jadi coba nanti aku cek lagi Alkitab, memang betul di palungan. Tapi seringkali kalau Natal gitu Bang, drama-drama Natal gitu ketika kita masih masa-masa sekolah atau bahkan saat ini pun kalau kita sudah orang tua lalu melihat drama Natal selalu digambarkan ada kandang domba, ada palungan kayak gitu. Nah, Jadi iya, udah ada. Maka nanti aku cek lagi nanti Alkitab ya Bang. Coba cek nggak ada. Itu waktu Yesus ditimang di ayun-ayun sama Bunda Maria di bawah pohon jambu, nyanyi tuh. Encus, mana bapakmu Joseph nggak pulang-pulang? Sudah 3 hari nggak pernah pulang-pulang, katanya. Terus merepet Yesus, Mak, bising kali pun Mama. Udahlah, asih itu aja nih Bapak. Itu pura-pura aja itu Mak. Nah gitu loh. Aku Mak nggak sayang itu bapak itu. Janganlah, itu bapak tirimu, walaupun bapak tirimu sayang dia. Setel tuh Mak, karena tahu dia anak Tuhan, pura-pura cinta dia Mak, anak Tuhan melahir. Ya kan, setel tuh Mak, setel. Udahlah Mak, mending kali aku Mak. Kalau aku lah tahu Mak, aku lahir di kandang domba, nggak mau keluar dari cepet Mama nih gitu. Nggak mau keluar, betul. Ya, lagian itu pun kurang ajar pula. Kalau aku keluarganya Yosef, keluarga Bunda Maria, kumarahi Yosef tuh. Kok biarkan pula di kandang domba, nggak ada otak kau ya. Kumarahi dia betul, kumarahi kalau keluarga perempuan, keluarga Maria. Kalau aku lihat keluarganya, entah uaknya, entah opungnya, entah omnya Maria, aku maki tuh Joseph. Kok biarkan pula dia lari kanan domba, nggak ada otak kau, aku bilang. Gitu lah, aku marahi terus. Iya ya Bang, bener ya Bang. Bener kan? Apa pula kau anak butuh steril kok kau biarkan dia? Nggak ada tempat lain lagi. Laki-laki macam apa? Aku ketepak, aku hajar terus. Nggak keburu juga kan? Kalau telat kayak gitu mah Jam 9. Nah nanti kira-kira kamu dari ya Mariam. Assalamualaikum. kan kalau telat wajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu Mariam ini begitu keras dulu waktu di Kristen dia apologet. Waktu keras debater keras ini bisa dia sadar. Begitu kerasnya dia dulu apologet nih. Main sama aku tetap lari dia, kalau sama aku tetap lari. Sekarang udah kenikmatan yang tidak bisa diceritakan yang dia dapat. Coba. Nah, ini begitu kerasnya dulu dia. Begitu yakinnya dengan Kristen dulu dia. Yakin, keras. Kenapa? Kurang-kurangi makan babi. Ya kan, itu aja. Disitulah tempat wisata lebih enak menurut saya. Kalau kemarin kami tahun yang lalu ya di Puncak Bogor itu mah gak enak. Gak suka gitu. Saya mahalan. Emang enak kan nasi dingin. Itu nggak tertarik aku. Nginap, tapi kan di tanggung. Kok nggak ada suara ya? Ini ada. Si Mariam ini. Mariam, apa memang lari kandang domba itu? Ya. Memang lari kandang domba? Siapa? Bunda Maria. Wah lah, nggak sehina itulah. Gini Bang, di Lukas 2 ayat 7 bunyinya begini Bang. Ditempatkan di palungan. Palungan, iya betul. Ditempatkan, melahirnya tidak di situ. Betul. Karena memang orang-orang